Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Silahkan menyimak pada Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini bulan tentang Thanksgiving dan juga Christmas. Bulan ucapan syukur dan juga kita bersuka cita karena Natal. Semua orang bersuka cita, bersyukur karena end of the year, sudah mau dekat dengan hari tahun ini akan selesai. Dan kita umat Kristiani kita bersyukur karena Natal, Tuhan datang untuk melawat kita semua. Nah, hari ini tema kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Ya, mari kita perhatikan satu persatu setiap ayat firman Tuhan ini dengan 3 kebenaran penting yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Di situ ada seorang pemimpin yang namanya Kirenius. Nah, Kirenius ini seorang pemimpin yang memberikan satu perintah untuk sensus penduduk. Ya, kalau kita di Indonesia sensus penduduk 5 tahun satu kali ya. Mulai di sensus penduduk, apa namanya, siapa, lahir tahun berapa, di mana, bagaimana, pun tidak bagaimana ya, tidak ada ya. Ya, tapi lahirnya di mana, pada tanggal berapa, dalam situasi itu juga ditanya juga pekerjaannya, sudah menikah atau belum, atau ada yang jomblo.
Ya, ada yang jomblo. Ya, sensus penduduk dilakukan oleh semua orang. Nah, pada saat sensus penduduk itu harus dilakukan, semua orang harus melakukannya di tempat di mana mereka lahir atau orang tua mereka berada, atau keturunan mereka di mana mereka lahir, di situ orang tua mereka ada, di situ mereka harus pergi untuk mereka sama-sama disensus atau didaftarkan. Nah, pada saat harus didaftarkan itu, Yusuf karena dia adalah keturunan Daud, dia harus pergi ke Bethlehem. Nah, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 80 mil, atau kalau kita hitung dalam kilometer sekitar 128 kilometer jaraknya. Nah, kalau zaman dahulu kala, itu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat, tidak ada hal yang lainnya, belum ada. Jadi mereka naik unta, berjalan kaki, naik unta, perjalanan 128 lebih kilometer atau 80 mil itu harus mereka tempuh dalam perjalanan. Dan kita perhatikan pada saat itu adalah sudah hampir tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Artinya dia hamil besar. Untung Maria tidak mau melahirkan di atas unta. Atau pas di padang gurun. Ya, kalau tidak bagaimana, apa yang akan terjadi? Tetapi wanita yang sedang mengandung besar ini harus apa? Harus naik unta untuk berjalan bersama dengan suaminya untuk pergi ke tempat di mana mereka harus didaftarkan. Nah, pada saat itu sebenarnya bisa saja Yusuf sendiri yang pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan. Tetapi karena Maria hamil besar, tidak mungkin dia tinggalkan. Bisa saja pada saat itu, nanti kalau dia pergi tinggalkan, dia balik, Maria sudah melahirkan, tidak ada orang menolong dia. Dan kita perhatikan di situ, Yusuf benar-benar juga menjaga Maria karena Yusuf tahu bahwa bayi ini adalah bayi yang dikatakan oleh malaikat, dia harus menjaganya karena dia adalah Immanuel, atau Allah yang menjadi manusia itu. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun pada saat itu Kirenius adalah wali negeri, tetapi yang berkuasa bertata di bumi dan di sorga adalah Allah. Maka Allah juga yang mengatur semua hal ini supaya Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Nanti di sana maka Maria akan bersalin atau melahirkan supaya digenapi setiap firman Tuhan bahwa dia akan melahirkan di Bethlehem. Dia juga Yesus ini akan lahir dari keturunan Daud. Yusuf dan Maria ini adalah keturunan Daud, dan mereka akan berjalan sampai di Bethlehem. Di sana baru bayi itu lahir. Kalau ini tidak terjadi, bisa saja Yesus lahir di tempat yang lain dan firman Tuhan tidak digenapi. Maka saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Segala hal yang paling terkecil sekalipun, tidak satu pun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya bagi kita. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan kepada kita, kita harus yakini bahwa semuanya itu pasti digenapi. Karena Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita satu persatu. Kalaupun kita tidak sadari bahwa Tuhan sedang mengatur hidup kita dengan sangat baik, Tuhan memang sedang mengatur dengan secara detail untuk semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Kenapa ada kemuliaan bagi Tuhan dan damai juga bagi kita? Karena anugerah Allah bukan hanya bagi satu orang atau dua orang, atau mungkin orang Yahudi saja dan orang lain tidak. Tetapi anugerah Allah bagi semua umat manusia di dunia ini. Mari kita perhatikan ketika Yesus sudah lahir, ya, ketika Yesus malaikat datang memberitahukan tentang kelahiran Yesus, hanya ada satu malaikat. Tetapi ketika Yesus lahir, di sini dikatakan pada ayat yang
13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Artinya begitu banyak malaikat, sejumlah besar, begitu banyak malaikat yang memuji Allah. Dan pujian mereka itu, setelah itu apa yang terjadi? Sebelum itu terjadi, malaikat datang kepada para gembala. Nah, pertanyaan pentingnya adalah mengapa malaikat datang kepada para gembala? Tidak kepada orang Farisi, tidak kepada orang ahli-ahli Taurat, ataukah tidak kepada para pemungut cukai, orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak duit, mereka yang juragan-juragan pada saat itu. Kenapa Tuhan harus pergi kepada para gembala? Padahal gembala itu kerjanya ada di padang. Gembala itu sangat jarang pergi ke bait suci. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja untuk menjaga para domba-domba di padang. Nah, gembala juga adalah orang-orang yang tidak dianggap. Justru gembala juga kadang-kadang mereka dianggap sebagai satu kumpulan orang yang najis karena mereka kotor. Mereka ada di luar sana menggembalakan hewan-hewan dan mereka kotor seperti itu. Tetapi justru apa yang dikatakan mereka yang paling rendah di mata manusia, justru orang-orang ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menampakkan diri kepada mereka, pertama kali memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Tuhan. Jadi kepada kita semua hari ini kita belajar. Walaupun mungkin sesuai apa yang kita pelajari bahwa mungkin orang menganggap kita tidak ada artinya. Ataupun kita kaum yang paling lemah. Ataupun kita kaum yang paling disingkirkan atau tidak disenangi orang lain. Atau yang paling rendah. Atau apapun itu menurut mata manusia. Bahwa kita tidak pantas atau sekalipun sesuatu hal yang mungkin benar-benar di mata orang lain. Bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan katakan bahwa anugerah atau grace itu bagi semua kita. Bahkan mungkin saja Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat ya, di Hong Kong ini ada banyak pekerja-pekerja di dalam rumah tangga yang justru dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan majikannya. Justru di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga yang mereka rawat, mereka jaga, di situ mereka jadi berkat dan Tuhan memakai mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan jangan takut. Ini adalah satu penyangkalan mutlak. Kenapa saya mau tuliskan ini di sini supaya kita melihat bahwa ketika Tuhan bilang jangan takut, benar-benar Tuhan benar-benar memberitahukan kepada kita jangan takut sama sekali. Jangan biarkan ketakutan itu terjadi. Kenapa? Karena kalau kita takut berlebihan, artinya kita tidak berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Padahal anugerah Tuhan itu juga bagi kita semua. Nah, ketika dikatakan sesungguhnya, sesungguh itu sungguh-sungguh, benar-benar. Ada hal yang terjadi yang begitu dahsyat. Dan firman Tuhan katakan, memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah, kesukaan besar ini good tidings, itu artinya firman Tuhan, good news, atau kabar sukacita. Bukan hanya bagi orang-orang berduit, bukan hanya orang-orang yang tinggal di gedung mewah, tetapi untuk semua orang di muka bumi ini, bahwa keselamatan telah datang pada kita. Nah, di sini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu dan seterusnya. Tetapi pada ayat yang ke-14 saya ingin kita perhatikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya mencatat beberapa hal penting tentang anugerah damai sejahtera. Damai di bumi yang dimaksud ini itu sangat luar biasa. Damai itu berbicara tentang kesejahteraan. Damai berbicara tentang kesehatan. Damai berbicara tentang kemakmuran. Damai berbicara tentang keamanan. Damai berbicara tentang kekuatan. Damai berbicara tentang kebaikan. Damai berbicara tentang kesegaran. Damai itu berbicara tentang hal-hal yang memberikan kita kekuatan menjalani hidup.
Damai berbicara tentang kelengkapan dalam hidup kita karena ada Tuhan. Damai juga berbicara tentang kesempurnaan kita karena memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah mengapa dikatakan jangan takut. Kalau orang punya Tuhan, maka dia punya damai sejahtera. Kalau orang punya Tuhan, walaupun mungkin secara fisik dia sakit, tetapi secara rohani, secara kehidupan, ada damai sejahtera yang membuat dia sehat. Ada sukacita yang membuat dia pulih. Bahkan kemakmuran. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan kita itu adalah Allah yang punya segala sesuatu. Apa yang sangat kita dibutuhkan, pasti Tuhan berikan. Kalau kita punya Tuhan, ada keamanan. Kalau kita punya Tuhan, ada kekuatan. Kalau kita punya Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang terjadi bagi kita. Kalau kita punya Tuhan, ada kesegaran. Kenapa? Kita bekerja dengan sangat luar biasa, tetapi pagi kita bangun dengan segar, dengan kuat. Kita disegarkan secara jiwa kita juga, secara rohani ketika kita benar-benar andalkan Tuhan. Kita dikuatkan, kita diberikan kesempurnaan hidup karena Tuhan kita. Betapa dahsyat dan luar biasa. Dan harus ingat bahwa anugerah Allah bukan hanya bagi orang-orang yang punya banyak uang atau orang-orang yang secara manusia mereka dihargai, dihormati. Tidak. Tuhan menghargai kita semua sama. Maka damai itu akan ada di dalam kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa begitu banyak manusia tidak merasakan damai? Kenapa bisa itu terjadi? Karena tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang bilang, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tetap mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita merasakan damai sejahtera itu. Yang ketiga kita perhatikan di sini adalah apa yang terjadi dengan para gembala. Ini sangat luar biasa. Para gembala ketika mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh malaikat, mereka nggak dengar, habis itu duduk diam dengan tenang karena kedinginan atau sibuk urus mereka punya gembalaan atau domba-dombanya. Tetapi dikatakan firman Tuhan di sini bahwa mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Terus di situ juga dikatakan mereka memberitahukan kepada orang lain, memberitahukan tentang apa yang disampaikan oleh malaikat dan juga mereka bercerita tentang apa yang terjadi yang mereka lihat. Dan yang berikutnya, mereka juga pada ayat yang ke-20 memuji dan memuliakan Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontohi apa yang dilakukan oleh para gembala. Biasanya kita lebih senang bergosip untuk hal-hal tentang orang, kita senang bercerita tentang orang, kita senang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi hari ini Tuhan mau kita menerima dengan iman firman Tuhan dan meresponinya. Setiap firman Tuhan sepanjang kita beribadah sepanjang 1 tahun ini, kita mau terima setiap firman Tuhan dan kita meresponinya dengan apa? Bergegas melakukan firman Tuhan itu, memberitahukan firman Tuhan itu kepada orang lain, dan kita memuji memuliakan nama Allah kita dalam perkataan, dalam pikiran, bahkan dalam perbuatan kita setiap hari. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan dan kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari. Ya, 3 bagian firman Tuhan, 3 kebenaran firman Tuhan ini biarlah boleh memberkati kita semua. Kita melihat satu persatu bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi terjadi karena Allah berkuasa di sorga dan di bumi. Karena anugerah Allah bagi kita semua umat manusia, tidak satu pun tidak. Mereka yang harus kita lakukan hanya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang berikutnya kita menerima firman Tuhan dan kita meresponinya dengan segera. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini kami belajar daripada kebenaran firman-Mu bahwa kemuliaan terjadi
di sorga dan di bumi, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kemuliaan terjadi di sorga dan di bumi, dan bagi kami semua anak-anak Tuhan yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkau memberikan anugerah itu bagi semua kami. Tidak Engkau lihat status kami, ataupun status sosial kami, atau hal apapun yang mungkin dilihat oleh manusia. Dan kemuliaan Tuhan terjadi, bahkan kami semua merasakan damai sejahtera ketika kami menerima firman Tuhan dan meresponinya dengan bergegas melakukannya, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, dan juga memuji, memuliakan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami agar dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.